Shalom. Oke, hari ini kita mau coba kupas tuntas ya soal konsep dunamis. Itu loh, kuasa Roh Kudus yang dijanjikan. Kita pakai sumber renungan yang judulnya Dunamis, kuasa Roh Kudus mengubah hidup. Jadi kita gali bareng nih, apa sih sebenarnya janji Yesus ini dan relevansinya buat Anda gimana? Kita mulai dari ayat firman-Nya dulu ya. Ada dua nih. Yang pertama dari Lukas 24 ayat 49. Bunyinya gini, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Terus yang kedua, itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Jadi kalau kita lihat konteksnya ya, ini kan pas banget sebelum Yesus naik ke surga nih. Dia kasih pesan instruksi yang jelas banget ke murid-murid. Intinya, jangan kemana-mana dulu. Tunggu aja di Yerusalem. Sampai apa? Sampai mereka dapat kekuasaan dari tempat tinggi itu. Ini janji dari Bapa, kayak yang tadi disebut di Lukas. Iya, betul. Dan kalau disambung ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, itu jadi lebih jelas lagi. Dikatakan kalau kuasa ini secara spesifik bakal diterima ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan tujuannya juga jelas banget, yaitu supaya mereka bisa jadi saksi Yesus. Mulai dari Yerusalem, terus menyebar ke seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi ada timingnya, ada tujuannya gitu. Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget dari sumber yang kita bahas. Ternyata, kata Yunani asli untuk kuasa atau kekuasaan di dua ayat itu sama, dunamis. Dan artinya itu bukan cuma sekedar ya kekuatan fisik biasa gitu ya, bukan cuma tenaga. Tapi dunamis ini lebih ke kekuatan yang aktif, yang bisa menghasilkan perubahan nyata. Bahkan katanya bisa sampai menghasilkan tanda-tanda mujizat. Beda ya kesannya. Betul sekali, dan ini poin pentingnya. Ini bukan cerita sejarah aja buat murid-murid zaman dulu. Pesan utamanya adalah, sebagai pengikut Yesus di zaman sekarang ini, Anda juga sebenarnya sudah diperlengkapi dengan dunamis ini. Kuasa ini udah ada di dalam diri Anda. Tujuannya buat apa? Ya banyak, buat nguatin Anda pas lagi ngerasa lemah, buat menyembuhkan baik fisik maupun batin, buat memulihkan hubungan atau keadaan yang rusak, terus juga buat menghancurkan belenggu misalnya kebiasaan buruk atau dosa, dan yang penting juga memampukan Anda buat hidup benar, hidup saleh sesuai kehendak Tuhan. Bahkan bisa sampai pada titik di mana Tuhan memakai Anda untuk mendemonstrasikan kuasanya secara langsung, kayak mendoakan orang sakit atau mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Itu semua bagian dari dunamis itu. Sih. Tapi kan kalau kita jujur nih ya, dalam kenyataannya sehari-hari, seringnya kita nggak ngerasa sepowerful itu kan. Malah mungkin sering banget ngerasa, aduh lemah banget, nggak mampu, kayak nggak berdaya gitu kalau lagi hadapi masalah berat, atau pergumulan pribadi, atau pas lagi digoda dosa. Nah, sumber ini ngingetin satu hal yang krusial banget, yang mungkin sering kita lupakan, bahwa sumber kekuatan kita yang sejati itu ya bukan dari diri kita sendiri, bukan dari usaha kita, tapi dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Anda. Itu sumber dunamisnya. Nah, ini jadi pertanyaan penting kan jadinya. Kalau memang dunamis ini udah ada di dalam kita, terus gimana caranya biar kuasa ini jadi aktif, biar terasa gitu dampaknya dalam hidup kita sehari-hari? Sumber renungan ini ngasih beberapa kunci utama. Yang pertama, kita itu harus selalu terhubung dengan Roh Kudus setiap hari. Gimana caranya? Ya terutama lewat doa. Terus yang kedua, kita perlu membuka hati kita. Siap untuk dibimbing, dikuatkan, dan juga diarahkan sama Dia. Nggak bisa jalan sendiri gitu. Dan yang ketiga, ini juga nggak kalah penting. Kuasa Roh Kudus ini baru bisa bekerja secara maksimal kalau kita belajar membiasakan diri untuk taat pada arahannya. Kalau Dia suruh A, ya kita coba lakukan A. Ada tips praktisnya juga loh dari sumber ini. Katanya pas kita lagi baca Alkitab, coba deh hafarkan firman atau ayat-ayat yang bicara ke hati kita. Tujuannya apa? Supaya Roh Kudus bisa pakai firman itu untuk membentuk pola pikir kita. Dan juga untuk mengingatkan kita pada janji atau kebenaran Tuhan di saat-saat kita butuh banget, pas lagi genting gitu misalnya.
Menarik ya. Jadi implikasinya jelas. Kalau kita terus-menerus menjaga koneksi dengan Roh Kudus ya lewat doa, lewat firman, dan kita berusaha untuk taat sama pimpinannya. Nah, kuasa Roh Kudus yang besar itu, dunamis itu, bisa benar-benar kita alami dan manifestasikan. Hidup Anda itu bisa jadi semacam saluran ya, saluran kuasa Tuhan yang bisa membawa perubahan, nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar Anda, bahkan mungkin lebih luas lagi. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Kita tutup diskusi kita kali ini dengan beberapa pertanyaan reflektif dari sumber renungan tadi ya, buat Anda renungkan sendiri di rumah. Pertama, coba pikirkan, apa sih tantangan atau halangan terberat yang Anda rasakan selama ini untuk bisa mengalami kuasa Roh Kudus itu dalam hidup Anda? Mungkin ada sesuatu yang menghambat. Atau, pertanyaan kedua, langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil mulai hari ini untuk lebih aktif lagi, mengaktifkan dunamis Roh Kudus dalam kehidupan Anda sehari-hari? Mulai dari mana? Terima kasih sudah menyimak, Tuhan Yesus memberkati.